Dalihan Natolu adalah filosofis atau wawasan sosial kulturan yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya 3 kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari 3 hal yang menjadi dasar bersama. Ketiga tungku tersebut adalah Somba Marhula-hula atau sikap sembah atau hormat kepada keluarga pihak istri, Elek Marboru atau sikap membujuk atau mengayomi wanita, Manat Mardongan tubuh atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Dalihan Natolu memiliki arti tungku yang berkaki 3, bukan berkaki 4 atau 5. Tungku yang berkaki 3 sangat membutuhkan keseimbangan yang mutlak. Jika satu dari ketiga kaki tersebut rusak, maka tungku tidak dapat digunakan. Kalau kaki 5, jika satu kaki rusak masih dapat digunakan dengan sedikit penyesuaian meletakkan beban. Begitu juga dengan tungku berkaki 4. Tetapi untuk tungku berkaki 3, itu tidak mungkin terjadi. Inilah yang dipilih leluhur suku Batak sebagai falsafah hidup dalam tatanan kekerabatan antara sesama yang bersaudara. Dengan hula-hula dan boru, perlu keseimbangan yang absolut dalam tatanan hidup antara 3 unsur. Untuk menjaga keseimbangan tersebut kita harus menyadari bahwa semua orang akan pernah menjadi hula-hula, pernah menjadi boru, dan pernah menjadi dongan tubuh. Dalihan Natolu menjadi kerangka hubungan tripartit yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya 3 kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari 3 hal yang menjadi dasar bersama. Ketiga hal tersebut ialah sebagai berikut. Somba Marhula-hula, ada yang menafsirkan pemahaman ini menjadi menyembah hula-hula. Namun ini tidak tepat. Memang benar kata som, yang tekanannya pada somba berarti menyembah. Akan tetapi kata somba di sini tekanannya ba yang adalah kata sifat dan berarti hormat. Sehingga somba marhula-hula berarti hormat kepada hula-hula. Hula-hula adalah kelompok marga istri. Mulai dari istri kita, kelompok marga ibu kita, kelompok marga istri opung, dan beberapa generasi, kelompok marga istri anak, kelompok marga istri cucu, kelompok marga istri saudara dan seterusnya dari kelompok dongan tubuh. Hula-hula ditengarai sebagai sumber berkat. Hula-hula sebagai sumber hagabeon atau keturunan. Keturunan diperoleh dari seorang istri yang berasal dari hula-hula. Tanpa hula-hula tidak ada istri. Tanpa istri tidak ada keturunan. Elek Marboru ini berarti rasa sayang yang tidak disertai maksud tersembunyi dan pamrih. Boru adalah anak perempuan kita, atau kelompok marga yang mengambil istri dari anak kita. Sikap lemah lembut terhadap boru perlu. Karena dulu borulah yang dapat diharapkan membantu mengerjakan sawah di ladang. Tanpa boru, mengadakan pesta suatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Manat Mardongan tubuh atau sabutuha ini berarti suatu sikap berhati-hati terhadap sesama marga untuk mencegah salah paham dalam pelaksanaan acara adat. Hati-hati dengan teman semarga. Orang tua-tua berkata, Hau na jono dona boy marsio gosen, yang berarti kayu yang dekatlah yang dapat bergesekan. Ini menggambarkan bahwa begitu dekat dan seringnya hubungan terjadi, hingga dimungkinkan terjadi konflik kepentingan, kedudukan, dan lain-lain. Inti ajaran Dalihan Natolu adalah kaidah moral berisi ajaran saling menghormati atau masih pasangapon dengan dukungan kaidah moral, saling menghargai dan menolong. Dalihan Natolu menjadi media yang memuat asas hukum yang objektif. Lembaga adat. Pada daerah Tapanuli, terdapat Perda Nomor 10 Tahun 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan Natolu. Yaitu suatu lembaga adat yang dibentuk Pemda tingkat 2. Sebagai lembaga musyawarah yang mengikut sertakan para penatua adat yang benar-benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat di lingkungannya. Lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan berbagai usaha dalam rangka menggali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah termasuk di dalamnya adat istiadat dan kesenian untuk tujuan pembangunan dan sifatnya konsultatif terhadap pemerintah.
Lembaga Dalihan Natolu adalah lembaga permusyawaratan atau pemufakatan adat Batak yang dibentuk berdasarkan peranan adat istiadat, kebudayaan, kesenian daerah, gotong royong dan kekeluargaan. Lembaga ini berkedudukan di desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Keanggotaan dan kepengurusan lembaga adat Dalihan Natolu adalah para penatua adat yang benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat. Selain itu, jelas bahwa anggota dan pengurus harus setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.